Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi Baik lagi wabarakatuh. dengan DMC di sini. Selamat pagi Bung Aduh, Denzi pagi dengan Bung Arif. dengan Arif para pemirsa. Ya, Bung Arif. Hmm, Kondisi market ini kemarin adem ayem, ada banyak kemarin ya? tapi minggu depan kayaknya ugal-ugalan. Iya, iya, iya. Ntar kita bahas ya. Iya. Jadi kita hari ini kita Ada bahas. yang dari Amrix, Ya, ada dari cerita ini Jackson Hole ya. Jackson Hole, Lubang Jackson. Lubang si Jackson. Lubang si Jackson. Iya, terus ada BI rate ya, kemarin kita ternyata di prank sama Bank Indonesia ya. Untung kita nggak tebak. Kita salah dong. Kita salah Kita karena salah. Yang salah banyak kok. terus ada cerita BBM subsidi nih banyak ya. Panjang loh ininya. Ya. Iya, terus ada apa US Taiwan, Euro, kondisi dan ya kondisi di Eropa lah kurang lebih. Oke. Ini kayaknya bakalan gue banyak nanya-nanya sama lo deh. Seperti biasa ya. Oke, Ting langsung tung. lah. Ting tung. Ya, jadi pergerakan kemarin itu di awal sampai tengah minggu itu kebanyakan kurang lebih adem ayem ya. Kalau misalnya kita lihat market kurang lebih menantikan BI rate. Nah, sebenarnya kalau dari IHSG itu kemarin sempat mencoba menyentuh level 7.200 ngetes. Tapi kayaknya memang nggak tembus. Ya. Tapi ujung-ujungnya end up-nya IHSG itu berada di level 7135, turunnya negatif 0,23%. Nggak banyak Nggak jauh juga. beda, betul. Tapi yang sesuai dugaan gue nih ya, kalau yang IHSG, tapi yang rupiah itu jauh. Karena rupiah itu sempat Iya loh. melemah, itu sebelum akhirnya sempat turun drastis gara-gara BI rate. Ya. Ya, tapi ujung-ujungnya di end up-nya masih di level 14.852. Ya. Gitu. Ini kurang lebih ya itu tadi ya. Jadi market menantikan BI rate. Wah, ada pertempuran anjing kayaknya lah di depan Gak rumah usah, lo. gak usah kita ulang lah ya. Terus aja Dim. Terus aja. Terus aja. Biarkan anjing itu Biarkan ikut mendengarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Iya, jadi so far memang di awal minggu market menantikan BI rate, di mana market seperti yang seperti juga kita Tergocek. tergocek karena minggu lalu kan dibilang BI tidak akan buru-buru gitu kan. Itu hari apa Dim? Gue sampai lupa. Apa BI rate-nya? BI rate hari Rabu Rabu atau ya? Kamis ya. Oke. Lupa gua. Terus. Ya udah dari situ market kayaknya ya udahlah BI rate nggak naik lah gitu kan. Tapi ternyata Naik. Surprisingly. hanya 2 ekonom yang menjawab naik ya di Tuh, antara tuh. banyak ya. Itu nekat juga sih dia. Itu kan paling nothing tulus aja. Iya, kalau misalnya Kalau biasa kalau cuman kalau gua salah ya semua orang tahu gitu kan. Kalau misalnya gua bener, gua kan keren. Iya. Gitu. Cuman berdua katanya. ya dua ya. Jadi eventually BI menaikkan suku bunganya ke 3,75% dari 3,5 gitu, dan itu memang banyak orang memperkirakan apa yang gue perkirakan bahwa ini mengantisipasi kenaikan BBM subsidi. Betul. Nah, setelah itu isunya terkait dengan BBM subsidi. Betul. Karena banyak menko-menko, menteri-menteri itu udah pada meeting bolak-balik meeting, tapi sampai dengan kita mengambil Betul. podcast ini belum ada decision yang diambil. Kita loncat-loncat aja lah ya. Iya. Jadi waktu itu soalnya hari Jumat kalau nggak salah. Jumat itu pada di kantor pada masang ibu SMI punya pembahasan mengenai betapa besarnya ya, kalau gua sempat lihat sekilas ya, yang ngasih tahu subsidi. betapa besarnya sebenarnya subsidi ini. Iya. Bisa bikin jalan tol sekian banyak. Oh iya. Ya kan? Iya. Bisa bikin rumah sakit dan sekolah berapa Betul, banyak gitu. betul. Jadi, nah habis itu kan kita nungguin semua. Wah, ini pengumuman nih. Betul. Dan pas beliau itu ternyata B-Day. Birthday. Oh, Bu Sri Mulyani. Putri. Nah, Iya, habis iya, itu iya. terakhir gue tinggal nggak ada pengumuman. Betul. Iya kan? Gitu. Karena bolak-balik Menko, terus BUMN, Erick Thohir dan lain-lain itu udah bolak-balik meeting gitu kan. Per sekarang masih belum ada karena memang agak berat ya langkah itu untuk menaikkan, walaupun justifikasinya tadi udah diberikan. Banyak sekali. Harga minyak yang udah naik, kalau kita subsidi mendingan buat sekolah, Iya. buat jalan, buat apa gitu kan. Itu apa aja? Itu kayaknya kalau gue bilang benar-benar mempersiapkan masyarakat untuk Iya. nih kita mau naik loh. Iya, betul. Siap-siap loh gitu. Betul. Jadi preliminary infonya tuh sudah dibikin
banyak Ya, gitu. tapi kelamaan ya. Terus subsidi makin bocor lagi. Enggak sampai kita akhirnya ya biar Menerima. betul. Karena memang udah ada yang mau demo, siap-siap. Oh gitu, gua nggak dengar malah. Buruh pertama, terus ya biasalah kadang-kadang kan pasti mahasiswa juga akan Ikutan ikut lagi. dulu Betul. gitu. Tapi di satu sisi juga pemerintah kayaknya agak takut akan inflasi. Karena sekarang kan kurang lebih inflasi di 4%. Secara historis nih kalau misalnya ada kenaikan BBM itu bisa naik 2 kali lipat. Jadi kurang lebih di 8%. Nah, seperti itu kayaknya itu juga menjadi bahan pertimbangan Lu ingat gak pemerintah. sih? Lu ingat gak sih yang listrik tuh kapan ya, Dimi? Kayaknya tahun lalu juga ada deh kenaikan. Tahun ini nggak ada kenaikan listrik ya? Tahun ini yang di atas 2000 di atas standar tuh ya di atas 2200. Itu naik ya? Iya. Lu kan 15.000. Naik banget tuh, naik banget ya. Gue 1300 kali 5. Oh, berarti ada 5 rumah. 1.300 semua. Enggak, setiap kamar gue kasih KWH. Jadi kan lebih murah. Biar semuanya nggak naik. Iya. Ide bagus juga tuh. Nah, jadi waktu apa namanya kita balik lagi ke ketergocekan kita dengan, tapi somehow market itu di hari sebelumnya Dim ya, sebelum pengumuman BI. si BI ini itu yieldnya naik cukup Udah- signifikan. Udah mengantisipasi berarti. Ide Sebagian. mengantisipasi, ya lu bilangnya mengantisipasi ya. Kalau gua buset deh, rame di depan ya. Iya. Lu bilangnya mengantisipasi, kalau gua malah bilangnya kok tahu gitu. Ya anyway waktu itu setelah apa namanya sebelum pengumuman tuh naik terus ke 7,1 hampir ke 7,2. At the end of the day setelah pengumuman justru, nah ini juga banyak yang kegocek Dim, turun Dim yieldnya Dim. Harganya naik. Iya. Nah, Menarik. seperti biasa dong, karena gua nggak tahu kenapa, ada cari tahu. Ternyata BI melakukan operation twist. Oh iya. Iya kan? Itu apa itu tuh Bung Arif? Menarik Jadi itu. doi itu BI itu punya operation twist itu adalah dia dia beli yang obligasi jangka panjang, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Kalau dia beli semua yang jangka panjang, membuat yield di long end itu kan turun. Harganya turun. Betul. Di lain sisi mereka juga menjual. Beli berarti harganya naik dong, banyak yang beli. Beli harga naik tapi kan yield turun. Yield turun, kan? ya, Betul yield kan? turun. Oke. Yieldnya Harga turun, naik, harga naik, yield untuk turun. yang panjang. Betul. Di lain sisi mereka itu menjual yang pendek. Otomatis harganya turun, yieldnya naik. Ya, jadi kurvanya Flatten. Betul. Kalau kurva flatten itu dengan ya salah satu usahanya untuk mengendalikan si inflasi ini kan. Inflasi ya, jadi- dan untuk memanage long end beban pembayaran untuk di jangka panjangnya lebih murah. Oh, Gitu. Ujung-ujungnya sebenarnya intinya dia mau mencoba menekan inflasi gitu Pasti ya kurang lebih. melalui operasinya mereka di operation twist ini. Gila, keren banget ya. Siapa yang keren? Mereka apa gua? Enggak, mereka. Oh, mereka. Gitu karena memang ya ini mungkin juga terkait dengan harga minyak ya, harga minyak juga kembali naik ya. Kemarin kan di asal kisaran 90-an. Nah, sekarang itu udah mulai mendekati 100. Bahkan untuk yang Brent itu udah menembus lagi level 100 kemarin. Brand tuh yang mahal kan? Brent itu yang mahal. Brent itu kalau nggak salah yang London, WTI itu yang US kalau nggak salah. Gitu. Nah, itu yang udah mahal. Naik lagi dan dalam negeri juga ada telur ayam Bung Arif. Telur ayam. nggak tahu gue. Ada apa telur ayam? Itu kalau dulu kan minyak goreng tiba-tiba naik gitu kan. Nah, sekarang katanya telur ayam itu naik dari yang biasanya 25.000, 26.000, 26.000 itu jadi 35.000 Per kilo. tertingginya per kilo. Itu karena mungkin udah ber-KB. Telur-telurnya ayam-ayamnya malas Iya. bertelur. Karena kan sekarang biaya-biaya mahal. Nah, Jadi itu daripada banyak anak gitu, banyak mereka- anak malas mikir pendidikannya ya. Pendidikannya, les-lesnya. Jadi dia pikir ya udah kita ber-KB aja. 35.000. Ya, tapi turun lagi lah antara 30, 32 lah sekarang kurang lebih per kilo gitu. Tapi itu yang menjadi pembahasan lah sampai Menteri Perdagangan sempat komentar, tapi ya begitulah. Kadang-kadang Menteri Politik kan nggak banyak menyelesaikan masalah gitu. Oh iya dong. Gitu. Jadi ya itu salah satu yang kontributor inflasi katanya gara-gara itu bansos. Jadi banyak pemerintah menyalurkan bansos tuh isinya telur. Oh. Jadi demand akan telur itu tinggi. Betul. Yang zaman-zaman dulu nih,
yang zaman Covid baru mulai kan juga banyak tuh bansos. Ya. Emang nggak ada telur sih. Zaman itu. Berarti kalau sekarang ada telur, gaya baru nih. Ya Gitu, kan? ya. Atau enggak operation twist-nya telur. Jadi Nggak ngerti gue itu kalau operation twist telur gimana bentuknya. jadi si operation twist telur ini berarti memang dijual dengan harga murah dan ada spekulan di ujungnya gitu. Ya, Mungkin. ujung-ujungnya menurut gue sih ada spekulan lah sampai segampang ini bisa dimainkan harga-harga sembako kayak gitu Ya, gue kan. sampai mikir itu ya kalau ngomong spekulan ya, di kepala gue langsung balik lagi ke minyak goreng loh. Zaman itu. Iya, iya. Ya. Nah, itu tadi banyak tekanan harga ya. Jadi kita mikir bahwa ya inflasi bakal akan naik. Terus kemudian di global itu juga berita dari Euro terkait dengan Euro yang kekeringan ya, Bung Arif ya. Kemarin kan bahaya. kekurangan gas. Hah. Itu sekarang sampai kekeringan. Gara-gara Sampai- gas. Kan gak ada hubungannya dia. Gara-gara musim yang ekstrim. Musimnya extreme ekstrim. weather. Ekstrim dingin, ekstrim panas. Ini akibat dari apa tuh global warming. Jadi ekstrim cuaca, nggak hujan-hujan, jadinya kepada kekeringan. Jadi kayak sumber green energy itu kan ada tuh yang PLT air tuh apa PLTA? PLTA. Iya PLTA. Hah? Itu juga kan banyak yang kering, jadi nggak bisa menghasilkan energi juga gitu kan. Terus gara-gara kekeringan sungainya itu banyak-banyak ditemukan artefak-artefak baru. Kapal-kapal perang zaman dulu. Oh ya? Heeh. Segitunya? Iya, terus bebatuan lah, jejak dinosaurus, pokoknya kayak gitu lah di kali-kali. Jadi kan mereka itu kan kalau gua hitung-hitung musim ya, ini kan sudah mulai memasuki musim dingin. mau nanti di sekitar Desember lah ya. September, November ya. Nah, abis itu kan mereka kalau misalnya zaman dulu kan nggak kekeringan, tapi berarti mereka sekarang kurang hujan aja. Iya, sepertinya begitu. Karena kekeringan sampai bisa kelihatan artefak-artefak Iya, itu kan. betul. Kali-kalinya udah mengering gitu. Wah, Serem. operation twist juga tuh berarti sih. Sementara dari sisi energi Rusia ini juga kayaknya semakin dipirit-pirit lagi sama Rusia gitu. Jadi Dia ngasih kuota ke Erdogan double apa tuh? si Rusia Gas. untuk dibeli gasnya. Oh gitu. Ya, tapi di satu sisi di Jerman terutama itu dia mulai Dipirit melakukan lagi. penghematan untuk cadangan musim dingin. Betul. Gitu. Itu jadi kalau kita lihat kan zaman apa udah lama nih loh dipiritnya Dim. Jadi di zaman yang dia mau ngasih 20% gitu kan. Betul. 40%, akhirnya turun 20%, sampai sekarang belum ada lagi 40%. Iya, betul. Semakin mendekati musim dingin. Betul, itu juga menjadi salah satu cara Putin untuk menekan Eropa ya gitu. Karena perang Ukraine Rusia ini nggak bakal berakhir dalam waktu dekat. Bahkan katanya Mas Putin ini menambah pasukan, baik dari pasukan yang apa tuh mercenary, yang pasukan bayaran, maupun dari napi-napi, narapidana. Gila, seru banget kan? Gue mau komen takut salah. Seru banget loh, napi-napi Rusia kan gak gar-gar kan, diturunin ke medan perang, waduh. Udah lagi nafsu-nafsunya tuh kan. Aduh, bahaya deh ya. Apa namanya terkait dengan si gas tadi, satu bahwa kalau yang gue baca tuh Erdogan dikasih kuota lebih. Nah mendekati ke apa namanya mendekati ke jadi kalau lagi musim dingin tuh Dim ya, kan lu AC kagak lu nyalain dong, Iya. ya kan? Tapi pemanas. Yang nyala itu kan pemanas. Betul, pemanas itu sama mahalnya. Betul. Nah jadi akhirnya kan kalau pemanas ini kan datangnya dari gas kan? Iya. Ya jadi makanya kenapa kita ngomongin mendekati musim dingin ya karena memang si gas ini akan dipakai sangat banyak. Listriknya malahan agak turun karena si AC-nya nggak pernah dipakai. Ya, Lagi tapi salju satu sedingin. sisi- Iya, Lagi salju begitu lu pakai AC ya nggak? Aduh. satu sisi mereka butuh pemanas karena Betul. ya untuk malam itu dingin banget sih pasti. Sih kayak pernah di Eropa aja. Nah, itu kemudian berita-berita negatif itu juga ada US Taiwan nih yang kayaknya US makin menantang Taiwan dengan beberapa delegasi tetap Menantang datang. Cina. Menantang Cina, ya. Wah. Dengan beberapa delegasi tetap datang ke Taiwan. Waduh, ini berarti kalau di ini dong nih kayak dilecehin gitu kan? Iya, gitu. Apa Dim? Nah Ada itu apa ini? dari Hah? kemarin gitu kan. Tapi mungkin mereka juga membaca China sekarang lagi struggling seperti yang gue bilang kan. Ya struggling Tapi kan strugglingnya mereka kan tetap aja, ya kan. Kalau dia lagi sebel mau kosit kayak mau kagak kayak katanya. Kalau perang udah perang aja udah katanya. Iya gitu. Nah itu kurang lebih Tapi apakah ada tindakan balik
negara China. Saat ini belum yang gue baca ya, belum ada ya. Secara politik maupun secara militer. Belum. Belum Paling ada ya ya? sama kayak kemarin lah. Latihan lagi. Iya, latihan. Ya kata si Taiwan bilang latihan aja terus lu katanya kan. Karena ya tapi itu ya, North Korea, China bergabung kan, terus US sama Taiwan sama South Korea gitu kan, itu kayak ada porosnya gitu. Sementara di Rusia itu juga dekat sama Turki kan, terkait dengan Suriah gitu. Nah itu juga memang ada poros-poros lagi tuh di sana, jadi agak ngeri-ngeri lah. Memang. kurang Jadi lebih kalau kita lihat kondisinya. sekarang itu memang perkotak-kotakan, Iya. pergeng-gengan Iya. itu semakin banyak dengan problematika yang berbeda-beda. Dan meruncing rata-rata, itu yang Rata-rata agak meruncing ya. ditakutkan. Betul. Gitu. Oh iya, US dapat yang meruncing satu, Eropa dapat yang meruncing satu, Iya, gitu kan. betul. Timur Tengah nih, Rusia, Suriah terkait dengan Turki, Turki terkait dengan Suriah gitu. Jadi itulah kondisi global saat ini, dan dalam negeri yang eventually rata-rata beritanya negatif nih, Bung Arif. Iya. Gitu. Semua, nah itu kurang lebih itu midweek ya. Di akhir minggu ini ada juga yang paling ditunggu market. Itu terkait dengan tadi Jackson Hole ya. Wah, gue cuma tahu satu komentar itu dari situ. Ya, jadi Jackson Hole itu adalah semacam kayak konsorsium ya, apa simposium lah pokoknya. Betul. Di mana di situ petinggi-petinggi The Fed, mungkin itu juga Central bank negara lain juga kan ini ya? ya, Atau ini khusus US sih? biasanya ada juga. Ada juga kan ya? Biasanya. Tapi ya itu kita yang paling dinantikan adalah komentar Fed, Gubernur Fed itu si Ya, Powell. ya. Mengenai kebijakan Fed ke depannya gimana gitu. Dan itu yang paling dinanti, dan end up-nya Tidak ada pengereman atau perpelanan. Gitu bukan? hawkish comment. Hawkish comment. Jadi masih tetap mereka berencana untuk menaikkan suku bunganya dengan cukup agresif ya. Di mana mereka bilang mereka akan keep at it ya. Jadi akan tetap menaikkan until the job is done, dia bilang kayak gitu. Until the job is done. Which is Target inflasi 2%. ya itu dia Ya kan? makanya. Target inflasi 2% mereka. Itu dia makanya mereka targetnya adalah inflasi. Pokoknya keep at it until inflasi Sesuai target, ya kan? gitu. Sesuai target dan Betul. cepat. Betul, dan dia dalam komentar yang lain juga dia bilang dia nggak peduli kalau misalnya ini menurunkan pertumbuhan, ya sampai periode yang lama juga nggak peduli lah, pokoknya iya itu dia komennya kurang lebih seperti itu. Jadi expect interest rate high for some time, gitu. Jadi komentarnya cukup, bukan cukup lah ya, sangat hawkish gitu ya. Ya. Dan ini agak sedikit di luar perkiraan market, karena market dengan data inflasi yang US agak terpelan gitu Ya. kan, diperkirakan mungkin dia agak mereda gitu kan. Tapi masih semangat dia menaikkan suku bunganya Nah, gitu. jadi kalau misalnya kita lihat keagresifan ini, yang di manage itu adalah kalau pertama, karena kalau gue lihat itu di akhir-akhir ini udah mulai ada tuh ngomongin jangan terlalu cepat naikin suku bunga, analis-analis lah, gitu Ya, kan. betul. Habis itu nanti out of control itu yang kedua. Habis itu yang terakhir itu sepertinya akan ada penurunan suku bunga yang lebih cepat. Iya. Ya kan, maksudnya jangka Cepet naik, waktunya. cepet turun, Betul. Nah, jadi mungkin untuk menetralisasi ini kan ya biar si warga tidak bingung. Ya kan, sama aja kayak bensin di sini. Pokoknya dikasih tahu, pokoknya gua market lu tahu ya, gua bakal ngapain gitu. Iya, iya. Didoktrin dulu Didoktrin ya. dulu, gitu. Didoktrin yang jelek-jeleknya dulu. Gitu. Urusan lo kegocek nanti ya kayak kita aja kan. Kita kan diem aja juga ya kan, mau ngomong apa. Betul, tapi impact-nya udah berasa di market US pada Jumat malam waktu kita, di mana itu market benchmarknya mereka itu udah turun lebih dari 3%. Idih. Jadi kayak Dow Jones, S&P rata-rata itu turun kurang lebih 3% dari komentar si Powell doang gitu. Nah, impact-nya apa di minggu depan? Apa deh? Lu minta sama gue berkali-kali lu kagak baca-baca lu dim lu. Ya itu nanti kurang lebih lah, ntar kita bahas di minggu depan. Jadi tapi ini jadi minggu depan itu market kita belum price in komentar sih Betul. Powell ini, karena itu terjadi di Jumat malam, kita udah close. Jadi awal minggu ya teman-teman brace for impact aja gitu kan, pasti akan mengalami
penurunan nih dari IHSG, rupiah juga mungkin akan US dollar akan menguat, Iya, gitu iya, kan. iya, iya, iya. Apalagi yield bond juga pasti akan sangat terpengaruh dengan rencana kenaikan agresif dari suku bunga di Amerika gitu. Jadi ya tadi IHSG sepertinya trennya akan cenderung turun ya. Teman-teman mungkin bisa menahan dulu sambil kita lihat bawahnya mana. Mungkin bisa di 7.000 atau bisa tembus di bawah 7.000. Itu kita wait and see dulu. Ya. Sementara rupiah mungkin dia akan ngetes lagi level 14.950 lagi nih. Gitu. Syukur-syukur sih mudah-mudahan nggak nyampe 15.000, tapi sepertinya ya dia akan bergerak ke arah 14.950. Gitu. Sementara kalau yield ya kurang lebih sekarang di 7,1 ya Bung Arif ya. 7,16 hampir ke 7,2. Iya. Gue sih ingat gue bulan lalu gue bilang atasnya 7,3, bener gak gue? Iya, betul. Tapi tebakan gue kemarin kayaknya sih kemarin gue memang ngelihat yield ini akan naik ke atas karena faktor-faktor tadi tuh yang suku bunga kan? Iya, betul. Biasanya kalau suku bunga itu gue ngelihatnya orang pasti antisipasinya lepas barang dulu. Nah, untuk minggu depan sih gue masih ngelihat sesuai dengan yang lu cerita gitu. Negatif semua ini. Sentimennya masih kurang baik. Kalau gue lihat sih mungkin pergerakannya di antara 7 sampai 7,3. Ya 7,3 mungkin dites lagi ya. Betul. Kalau misalnya BBM minggu depan naik lagi ya mungkin bisa tembus, bisa ke 7. Itu belum ke pricing tuh, bener. Betul. Iya kan? Betul. IHSG juga kemungkinan ya tadi 7.000 itu belum mengantisipasi kenaikan, belum kejadian lah harga BBM naik. Soalnya kan besar, kalaupun naik ya besarannya kan juga nggak tahu. Iya. Bisa jadi 10.000 gitu kan untuk Petralite, bisa jadi mungkin di bawah itu gitu. Oh, gua mau cerita 1 menit. Kita itu kemarin ini something yang mesti nanti kita ngobrol. Perbandingan kan BBM naik terus nih. Kita teriak mahal-mahal. Mahal-mahal. Akhirnya gua dan my colleague gitu berinisiatif untuk melakukan analisa. Apa tuh? Mobil listrik atau mobil konven? Mobil bensin. Mobil bensin Terus? atau mobil listrik. Hasilnya? Minggu depan akan gue kasih tahu. Iya, keren juga lo teasernya. Iya dong. Pilih yang mana ya. Okay. Shout out to my partner, analis untuk mobil bensin dan mobil konven. Keren. Mobil bensin sama mobil bensin dan mobil listrik. Iya. Udah. Oke, jadi kurang lebih itu ya teman-teman, sentimennya negatif. Sementara minggu depan juga ada beberapa data yang cukup penting. Itu adalah inflasi rate dari Jerman, dari Euro, dan juga ada dari Indonesia. Nah, Indonesia itu juga lumayan penting. Tapi yang paling penting mungkin yang akan ditunggu adalah perkembangan BBM. Iya. Ya, gitu. Kita sebut-sebutan aja di sini. Naik atau tidak naik? Bukan. Akan ada kejadian minggu depan apa enggak? Ya. Lu pegang ada apa enggak? Ada. Gue berani berbeda kali dia sama lu. Pasti ada, masalahnya naik atau enggak itu aja. Oh enggak, maksud gue iya. Apakah akan ada kenaikan di minggu depan atau tidak? Itu aja. Iya. Lu bilang? Itu gue masih gak tahu. Masih gak tahu gue. Ya. Karena emang berat ini keputusan berat. Ya? Nah, lu naikin pasti inflasi ke 8%. Nggak dinaikin, APBN jebol gitu. Tapi kan udah ada obrolannya kemarin. Jadi bahwa gimana Bung Arif gimana? Kalau menurut gue kan baru cuma minggu depan. Iya, udah nggak usah pakai disclaimer dulu, langsung aja gimana? This for the fun of it. Kalau untuk minggu depan belum ada. Oke. Masih meeting lagi dong berarti. Kan minggu depan doang gue bilang. Oke. Sip. Oke, kalau Itu begitu aja. Jadi ya itu teman-teman ya, hati-hati minggu depan. Kalau mau keep dulu, kita lihat marketnya seperti apa. Kemungkinan hari Senin akan turun sampai sejauh mana, ya itu kita lihat dulu. Bottomnya seperti apa. Kemudian yang terutama tadi Bung Arif, BBM ini naik atau tidak, gitu. Kita tunggu perkembangannya. Kalau misalnya naik mungkin akan lebih mempengaruhi pergerakan market juga. Sip. Gitu. Jadi wait and see dulu teman-teman, brace for impact. Yes. Hati-hati tapi tetap semangat. Semangat dan selalu sehat. Oke. Thank you. Bye-bye.